Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini atau siang ini Tuhan izinkan kami seluruh jemaat Tuhan yang Roti Hidup dapat mengingat, merayakan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah lahir bagi kami untuk menebus setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong bukakan setiap hati kami. Kiranya firman Tuhan yang akan kami terima dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami serahkan ya Tuhan waktu pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur kalau kita bisa merayakan Natal di tahun 2023 ini. Kita di awal tahun kita sudah dikhawatirkan tentang berita bahwa ada resesi di tahun 2023. Tapi kita bersyukur kalau sampai di penghujung tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama, sekalipun di dalam acaranya adalah acara sederhana. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita membuka Alkitab kita pada siang hari ini sebagai landasan kita di dalam merayakan Natal bersama di GP Roti Hidup ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 60, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, dilanjut di dalam ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 dan ayat 19 dan 20. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Sekali lagi, sudah ditemukan Bapak Ibu? Nah, harus begitu. Ya. Silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 19 dan 20. Begini firman Tuhan. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keanggunganmu. Ayat yang ke-20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Demikian jauh pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Yesus di dalam hidupnya. Tentu Bapak Ibu, biasanya reaksi kita atau hal yang kita lakukan ketika terjadi pemadaman listrik di malam hari. Kira-kira apa reaksi yang dilakukan Bapak Ibu ketika tiba-tiba lagi ada acara keluarga atau lagi makan, lalu tiba-tiba lampunya padam? Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu?
cari terang, kata Gatot. Apalagi reaksi Bapak Ibu ketika pas di malam hari. Ada yang marah? Kecewa, bisa saja timbul reaksi berbagai macam Bapak Ibu. Atau juga ada yang takut. Biasanya kaum wanita ya yang takut pas mati lampu malam. Biasanya gadis-gadis cantik yang takut. Nah, reaksi apa selain itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu duduk diam saja karena takut tidak boleh pergi dari tempat duduknya? Tentu biasanya Bapak Ibu ketika kita mengalami atau terjadi pemadaman di malam hari, yang kita lakukan adalah mencari lilin atau senter Bapak Ibu untuk menerangi tempat di mana kita berada. Supaya kita Bapak Ibu ketika kita jalan tidak tersanjung dengan atau terbentur dengan benda yang ada di sekitar kita. Atau ketika kita sedang duduk, tahu-tahu ada orang yang jalan menginjak kaki kita kalau tidak ada cahaya. Tentu Bapak Ibu di dalam kegelapan, di dalam yang tidak ada terang, kita mencari terang. Ketika terjadi pemadaman, yang kita lakukan adalah mencari cahaya. Itu reaksi yang harus kita lakukan. Kita tidak mungkin diam duduk begitu saja sampai lampunya nyala kembali. Kalau menunggu sampai lampunya menyala Bapak Ibu, bisa-bisa nanti kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan sesuatu. Ya. Jadi di antara kita ketika mengalami pemadaman atau mati lampu di rumah kita, yang harus kita lakukan cari lilin atau senter supaya kita melihat di sekitar kita, supaya kita dilihat oleh orang lain, supaya kita tidak diinjak ketika mereka lewat. Itu guna cahaya, itu guna senter, itu guna lilin. Jadi Bapak Ibu harus siapkan lilin atau senter di rumah masing-masing supaya tidak diinjak orang kalau pas mati lampu. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu di dalam tema Natal kita di Jemaat GKRI Roti Hidup dengan tema bangkitlah menjadi teranglah? Tentu pertanyaannya bagi kita, bagaimana supaya saya menjadi terang? Terang seperti apa yang saya berikan kepada orang di sekitar saya? Dua pertanyaan ini perlu kita renungkan di dalam hidup kita. Perlu kita pahami, perlu kita terapkan di dalam hidup kita. Dengan tema hari ini, bangkitlah menjadi terang. Bangkitlah menjadi terang. Bagaimana supaya kita menjadi terang? Terang seperti apa yang kita pancarkan atau bantulkan supaya orang lain melihat saya, supaya orang lain melihat Bapak Ibu, dan supaya Bapak Ibu juga melihat orang lain, sehingga tidak diinjak orang. Di dalam firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yesaya menubuatkan suatu nubuat yang akan datang kepada bangsa Yehuda khususnya pada saat itu. Di mana posisi bangsa Yehuda atau orang Yahudi saat itu ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Sudah ditawan oleh Raja Nebukadnezar saat itu. Sehingga mereka ada di dalam penderitaan, ada di bawah kekuasaan bangsa Babel.
Nabi Yesaya menuliskan atau menubuatkan hal ini, bahwa suatu saat Allah akan memulihkan bangsa yang sedang ada di dalam pembuangan. Allah akan mengembalikan posisi mereka di posisi yang semula, di mana mereka berada di Yerusalem. Ini membuat dari Yesus. Tentu kita bertanya, apa yang membuat Yehuda khususnya saat itu mereka ada di dalam pembuangan, hidup di dalam kegelapan, hidup ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Tentu Bapak Ibu, karena mereka melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka tidak taat lagi di hadapan Tuhan. Mereka lagi tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka lagi tidak menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah Baal. Mereka menyembah Allah. Sehingga akhirnya Allah mengizinkan mereka harus dibuang di Babel. Karena Allah itu adalah adil dan Allah juga kasih. Allah tidak mau membiarkan umatnya itu hidup di dalam dosa. Harus ada hukuman, dihukum ketika melanggar. Tetapi karena kasihnya yang besar bagi mereka, Allah yang penuh kasih sekaligus adil, Dia datang untuk memulihkan bangsa Israel. Sehingga di dalam ayat 1 sampai 2 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, memberikan satu pengharapan kepada bangsa yang ada di pembuangan sana. Memberikan satu janji jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan terus-menerus umatnya hidup di dalam tawanan. Dia akan datang kepada umatnya. Dia akan memulihkan dan mengumpulkan umatnya kembali di tempat di Yerusalem. Allah memberikan pemulihan bagi supaya umatnya menjadi terang. Nah, di dalam pertanyaan tadi Bapak Ibu, di dalam dua pertanyaan tadi, bagaimana kita menjadi terang? Terang seperti apa yang kita pantulkan atau bacakan? Yang pertama kita harus pahami bahwa Allah adalah terang. Bahwa Allah adalah terang. Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, bahwa di sana Allah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam Yohanes 1 ayat yang kelima. Bahkan juga di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12, di sana Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa terang itu adalah Allah. Terang itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus telah datang ke dunia, menjadi terang dunia. Dia juga menjadi cahaya bagi kita, orang-orang yang percaya. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, di sana bahwa Yesus adalah terang manusia. Sebab dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Dan jika kita bandingkan di dalam pembacaan kita hari ini, di dalam ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, dan di sana kita melihat bahwa Allah lah yang menjadi terang bagi bangsa ini. Allah yang datang bagi mereka untuk memberikan terang itu supaya mereka menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi poin yang pertama kita harus paham bahwa terang itu adalah Kristus itu sendiri. Kristus telah lahir. Inilah yang kita rayakan hari ini. Sang terang dunia ini. Dia telah lahir dunia memberikan terang bagi setiap kita umat yang telah ditebusnya. Poin yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita memantulkan atau memberikan cahaya. Tentu Bapak Ibu, kita tidak bisa menjadi terang. Manusia tidak bisa menjadi terang atau sinar bagi sesamanya. Kita bisa menjadi terang ketika kita bersatu atau hidup dari sumber terang itu sendiri. Kita bisa menjadi terang ketika kita bersatu atau hidup di dalam terang itu sendiri. Siapa itu terang tadi? Yaitu Yesus Kristus. Kita bisa bercahaya, kita bisa memantulkan cahaya ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus. Kita tidak bisa berkata saya bisa menerangi sesama saya bisa menerangi keluarga saya tanpa kita bersatu atau hidup di dalam sumber sang terang. Jadi Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 berkata begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Artinya Bapak Ibu, manusia tidak dapat menjadi terang kalau tidak hidup di dalam sang terang dunia ini. Karena manusia pada dasarnya hidup di dalam kegelapan. Karena manusia pada dasarnya hidup di dalam kegelapan. Nah, supaya kita bisa menjadi terang, kita harus hidup, kita harus bersatu dari sumber terang itu sendiri. Ibarat Bapak Ibu, kita melihat bola lampu yang ada di atas ini. Apakah bola lampu ini nyala tanpa ada energi listrik atau dari kabelnya disambungkan? Tentu tidak, Bapak. Ketika kabelnya tidak menyatu dengan bolanya, sekalipun itu bola berfungsi untuk memantulkan cahaya, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Dibuang saja kalau tidak disambungkan dengan aliran arusnya. Demikian juga kehidupan kita orang percaya. Kita bisa menjadi terang ketika kita hidup di dalam Kristus, bersatu di dalam Kristus, sehingga kita bisa memberikan cahaya bagi sesama kita. Bahkan Yesus juga berkata Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 5 ayatnya ke-14 sampai 16, begini firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menjadi terang, menjadi cahaya ketika kita sudah ada di dalam Kristus. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita memiliki terang itu sendiri. Di
Dikatakan di dalam Yesaya tadi pasal 60 ayatnya yang ke-19 dan 20 adalah terang seperti apa yang diberikan Allah bagi kita, yaitu terang yang abadi. Matahari pun tidak sebanding dengan terang yang abadi. Jadi pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudari, sudahkah pastikan sudah bersatu hidup di dalam sang terang itu? Sudah? Masih ragu-ragu? Masih ragu-ragu. Sekali lagi, apakah Bapak Ibu sudah bersatu atau sudah hidup di dalam terang? Amin. 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 Jika masih ragu-ragu, makanya hari ini kita diingatkan, bangkitlah menjadi teranglah. Jika selama ini kita tidak bisa menjadi terang, hari ini kita diingatkan dengan mengingat bahwa Yesus telah lahir di dunia, sang terang itu yang mau kita menjadi terang, bukan menjadi kegelapan. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita yang mati di atas kayu salib. Kalau dulunya kita adalah kegelapan, sekarang kita menjadi anak-anak terang. Jadi Bapak Ibu, jadilah terang. Ada sebuah lagu anak sekolah minggu berkata begini, kalau tidak salah saya lagunya begini Bapak Ibu. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, di mana aku pun pergi. Pertanyaannya sekali lagi, Bapak Ibu sudah menjadi terang? Atau menjadi batu sandungan? Ini yang harus kita lihat. Banyak orang Kristen berkata, saya sudah percaya pada Yesus, tetapi kehidupan, perilaku jauh lebih jahat dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, bukannya sekedar merenungkan lantap, tapi kita diingatkan, dipastikan Yesus sudah lama lahir di dunia, yang mau kita menjadi terang, terutama bagi keluarga kita, di masyarakat di mana kita berada, menjadi terang bagi suami, menjadi terang bagi istri, bagi anak-anak, bagi organisasi. Tetapi seringkali kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memastikan keluarga kita sudah terangi, supaya banyak orang yang datang melihat cahaya kita, melihat terang kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 3 yang kita baca tadi, ketika Tuhan menerbitkan terang bagi bangsa Yehuda, dikatakan di dalam ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang melihat terang mereka. Harusnya kita juga sama seperti itu. Ketika kita berkata, saya sudah lahir menjadi orang Kristen, saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Perilaku kita mengajak orang lain bisa melihat mengenal Allah di dalam hidup mereka. Tetapi seringkali keluarga Kristen tidak menjadi contoh teladan di tengah-tengah dunia. Seringkali keluarga Kristen banyak hal yang dilakukan yang tidak senonoh di dalam dunia. Bagaimana bisa tetangga kiri kanan kita menjadi terberkati kalau keluarga kita pertengkaran terus terjadi di dalam rumah tangga? Setiap hari ada terang di dalam rumahnya. Pukul sini, pukul sana. Tapi tidak seperti Wisnu main derang kali. Wisnu lebih pintar main derang.
Tapi kalau terang di dalam rumah tangga masing-masing tidak beraturan bunyi, ada bunyi, ada bunyi bass juga tidak beraturan. Jadi Bapak Ibu jangan pelihara terang terus di dalam rumah, bisa bahaya, tidak menjadi. Harusnya kita seperti lampu ini Bapak Ibu. Pernah gak Bapak Ibu melihat suatu malam atau pada malam hari cahaya ini atau lampu ini nyala, ada binatang kecil itu, ya, karena melihat cahaya ada binatang terbang, ya, atau larongnya binatang larong, ya, ketika mereka melihat cahaya berbondong-bondong datang mengelilingi lampu itu. Ya, harusnya seperti itu kita. Jadilah seperti cahaya ini. Biarlah larong-larong yang tidak mengenal Tuhan dengan melihat cahaya kita berkumpul datang memuliakan Tuhan. Seperti kata Yesus di dalam Matius 5 tadi, di dalam ayat 16. Biarlah Bapa kita dimuliakan. Bapak Ibu Saudara saudariku, apakah kita di dalam merayakan Natal ini, sudahkah kita menjadi terang, terutama bagi keluarga kita, bagi suami, istri kita, anak-anak kita? Baru kita melangkah, bangkit, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi terang bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan, supaya mereka datang melihat siapa Tuhan. Biar di dalam momen Natal ini mengingatkan kita, jangan kita terus hidup di dalam kegelapan, tapi bangkitlah, menjadi teranglah, pancarkan sinar kemuliaan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar, supaya mereka mengenal siapa Tuhan. Sebuah lagu Bapak Ibu, biarlah syair lagu ini menjadi komitmen juga kita di dalam melakukan kehidupan kita sepanjang tahun 2024 nanti. Ada sebuah syair lagu begini bunyinya Bapak Ibu. Nanti kita akan nyanyikan secara bersama-sama setelah saya tutup khotbah. Begini syair lagu itu. Ku mau hidup seturut kehendakmu, mengerjakan keselamatan yang telah kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kehidupan. Jadi kita harus berkomitmen dengan tema hari ini, bangkitlah menjadi teranglah. Dan biarlah lagu ini nanti menjadi sebuah komitmen kita di dalam langkah di dalam tahun 2024, bangkit menjadi terang, bukan menjadi batu. Saya mengundang bagi vokal atau singer untuk kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Ku mau hidup seturut kehendakmu. Sudah di-share di grup Roti Hidup, silakan lihat lagunya di situ. Biar melalui lagu ini Bapak Ibu kita benar-benar merenungkan atau merayakan Natal ini di dalam hidup kita. Kita tidak hanya sekedar pura-pura, tetapi kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita pancarkan cahaya di sekitar kita. Kita kabarkan kabar sukacita bahwa Yesus telah lahir di dunia menjadi terang, dan kitalah yang telah diselamatkan. Kita menjadi terang bagi sekitar kita. Biarlah hidupku menjadi jalan
Kami sungguh bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa kami sudah dijadikan terang oleh Sang Terang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah kami yang telah menjadi terang itu memanjurkan cahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah cahaya yang Tuhan sudah berikan bagi kami juga memberikan cahaya bagi orang lain. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir saat ini, dalam hidup mereka menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar mereka. Doa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami hidup, kata berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.